wong mati yang parane Oke sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis, sangat terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, channel kesayangan kita. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru, Anda mendapatkan notif atau pemberitahuan dan langsung bisa ditonton videonya. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih pula buat sahabat-sahabat semua yang sudah tergabung di kelas pelatihan jarak jauh, yaitu materinya berupa hipnotis, hipnoterapi, benda magnetis, dan lain-lain. Sangat terima kasih sekali buat Anda semua. Di video kali ini, dalam episode kali ini, saya akan membahas tentang simbol dalam dunia hipnotis itu sangat penting sekali. Bahasa gampangnya kita menggunakan komunikasi nonverbal, simbol ya, lewat simbol-simbol. Bagi Anda penonton dari Pondok Hipnotis, tentunya Anda kebanyakan adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah berumah tangga. Makanya tidak heran ketika banyak WA yang masuk di tempat saya menanyakan perihal rumah tangga, karena ini adalah masalah klasik yang dialami oleh banyak pasangan. Tentunya saja pertanyaan tersebut adalah berkaitan dengan kerukunan rumah tangga. Nah, kenapa rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun tiba-tiba saja terjadi slack ya, atau miskomunikasi? Entah itu penyebabnya banyak hal. Bisa jadi karena faktor ekonomi, bisa pula karena faktor dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini banyak ya. Pihak ketiga di sini bisa, kalau seorang wanita itu berupa pil ya, atau pria idaman lain. Kalau seorang wanita bisa berupa wil atau wanita idaman lain. Intinya selingkuhan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pihak ketiga itu juga berasal dari yang tidak saya sebut tadi. Misalkan apa? Dari orang tua, dari mertua, dari saudara, dari teman, dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika saya mendapatkan WA tersebut, saya sedikit memberikan masukan begitu ya. Kalau masalah sudah terlanjur ada, ya memang harus diselesaikan. Tentunya dengan cara yang bijak, dengan kepala dingin, tidak gerusa-gerusu ya, kan begitu ya. Yang saya bahas adalah di awal. Jadi ketika sedang membangun hubungan atau relationship dengan pasangan yang tentunya berbeda dari karakter ya di awal, karena wajar ya, satu pria satu wanita, tentu dengan sifat dan pembawaan yang berbeda. Nah, namun sebenarnya kita bisa mengakalinya ya, maksudnya mengakali bagaimana ketika kita awal ya membangun hubungan ini, untuk membuat ikatan itu jauh lebih erat ada banyak cara. Yang pertama bisa dilakukan yang namanya komunikasi terbuka. Terbuka, kelebihan pasangan apa, kekurangan pasangan apa. Jadi hal yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Ketika saling mengungkapkan, kita jadi tahu. Jadi kita bisa meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman karena sudah adanya keterbukaan tadi.
dalam hal komunikasi. Itu cara umum ya, cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan yang namanya simbol. Ya, mungkin bagi Anda baru tahu yang namanya simbol. Kok bisa? Ya, saya kasih contoh nanti ya. Saya peragakan contohnya. Simbol di sini adalah untuk membuat jangkar atau anchor di pikiran bawah sadar masing-masing pasangan. Ya, simbol itu banyak hal. Saya berikan contoh yang sering digunakan oleh khalayak umum. Misalkan ketika mereka akan menikah, mereka bertukar cincin ya. Nah, bertukar cincin, misalkan ini adalah simbol cincin. Kalau saya laki-laki ini ya, ini adalah simbol dari pasangan saya ya. Pun sebaliknya, ketika pasangan saya menggunakan cincin juga, itu adalah simbol dari saya, gitu ya. Jadi makna di sini adalah untuk saling mengikat komitmen, gitu ya. Diwakili sebuah simbol, yaitu berupa cincin. Dan tentu Anda banyak menemukan hal tersebut di masyarakat kita, sangat lazim. Saya sendiri pun mempunyai simbol untuk melakukan yang namanya memperkuat ikatan perasaan, ikatan batin, ikatan pikiran, agar lebih mudah untuk menjalankan kebersamaan berdua ya dengan pasangan. Simbol yang saya gunakan mungkin bagi Anda mungkin tidak pernah menemui barangkali ya, atau bahkan tidak tahu gitu. Oke. Simbol yang saya gunakan tidak lain adalah berupa, nah ini perhatikan, wayang ya. Ini ada, oke, saya pegang ini wayang. Di sini apa? Kalau Anda perhatikan, ini adalah yang saya pegang di sini wayang laki-laki ya, wayang pria. Ini bernama Komojoyo, Kamajaya boleh ya. Kalau ini adalah Kamaratih, ini adalah simbol. Dalam dunia pewayangan, mereka berdua adalah pasangan yang sangat rukun sekali ya, membina rumah tangga mereka sangat rukun sekali. Nah, ini bisa kita gunakan simbol ya, simbol antara pasangan wanita dan pria. Ketika saya menggunakan simbol ini, memungkinkan saya dan pasangan saya ini jauh lebih harmonis ya. Oke, itu tadi contoh simbol yang saya gunakan, karena saya juga ini menyukai yang namanya wayang ya, karena kebetulan kan kita dari orang Jawa ya, gitu ya, suka budaya Jawa. Nah, yang kedua juga sama teman-teman, cuma beda bentuk. Ini juga Kamajaya dan Kamaratih. Yang warna biru ini, yang warna merah juga sama, Kamajaya dan Kamaratih. Ini hanya beda ukuran, tapi sama, tokohnya sama ini. Ini Kamajaya dan Kamaratih, ini juga Kamajaya dan Kamaratih ya. Ini bisa kita pasang ya nanti, misalkan kita buat agar mudah terlihat. Tujuannya apa sih? Ketika kita melihat gambar wayang ini, melihat wayang ini, maka kita langsung ingat, oh mereka adalah simbol kerukunan, gitu ya teman-teman ya. Jadi membuat kita dan pasangan kita ini jadi lebih nyaman gitu loh. Bahasa gampangnya ini sebagai reminder atau pengingat ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah terbuat dari kulit ya teman-teman. Ini bukan kertas biasa ya, ini dari kulit ya. Sengaja saya mencarinya dari kulit ya, agar lebih awet gitu ya. Tujuannya agar kita gunakan dan juga nanti sebagai pelajaran buat anak-anak kita dan anak cucu kita nanti. Nah, ini simbol yang saya sebutkan tadi. Dan bagi Anda bisa bebas untuk memilih simbol-simbol sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Misalkan kalau saya pribadi, saya sampaikan tadi, saya nanti bisa taruh di figura yang bagus begitu, kemudian saya letakkan di tempat yang mudah
kita lihat bersama. Jadi ketika kita melihat simbol ini, maka perasaan kita ini nyaman teman-teman, karena oh ada contohnya ini tuh, rumah tangga yang hidupnya rukun. Nah ini Kamajaya dan Kamaratih, Komojoyo Komoratih kan begitu. Kita melihat seperti ini menggugah perasaan kita, menggugah pikiran kita, agar kita ini senantiasa teringat gitu ya. Itu adalah contoh kita menggunakan simbol itu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat Anda, dan Anda bisa mencontohnya. Tidak harus sama persis objeknya, Anda bisa mencari objek sesuai dengan kesenangan dan hobi Anda. Anda bisa berkomunikasi dengan pasangan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time, see you.